Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain dari kelas KPIA. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berdasarkan buku referensi studi hadis yang ditulis oleh Alfiyah Fitriyadi Sujai. Saya akan membahas bab 3 dari buku ini yang berjudul Ilmu Hadis dan Macam-macamnya. Ilmu hadis dan macam-macamnya terbagi atas 3. Yang A, pengertian hadis dan pembagiannya. B, cabang-cabang ilmu hadis. C, beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi hal, ihwal para perawinya yang menyangkut kedabitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, oleh ulama mutakhirin, ilmu hadis ini dibagi menjadi 2, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Yang dimaksud ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah lakunya. Ibnu Al-Ahfani mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik periwayatan, pemeliharaan, maupun penulisannya atau pembukuan lafaz-lafaznya. Adapun yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut ilmu mustalah hadis, ilmu ushul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-tahdis. Al-Tirmizi mentakrifkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Al-Tirmizi mendefinisikan ilmu hadis dirayah sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawinya, baik persyaratan, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengannya. Pembahasan yang kedua yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis ialah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Yang kedua, ilmu al-jar wa al-ta'dil. Ilmu al-jar wa al-ta'dil didefinisikan dengan kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan dan kedabitan para perawi. Yang ketiga,
Ilmu tarik al-ruah. Ilmu tarik al-ruah adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan mutasil terhadap hadis yang munqati, menyebut marfu dengan hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Yang kelima, ilmu al-nasikwa. Ilmu al-nasikwa dalam hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Yang keenam, ilmu asbab wurud al-hadis. Ilmu asbab wurud al-hadis yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suci dan menyucikan air laut, yang artinya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis ialah ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna-makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami karena lafaz tersebut jarang digunakan. Yang kedelapan, ilmu al-tahsib wa al-tahrif. Ilmu al-tahsib wa al-tahrif adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya dan bentuknya. Yang kesembilan, yang terakhir, ilmu mukhtalif al-hadis ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan. Sekian presentasi saya mengenai ilmu hadis dan macam-macamnya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.